قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yaqulu rabbuna jalla sya'nuhu في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah atas taufik, hidayah, kesempatan, kesehatan yang masih Allah berikan sehingga kita mampu menyelesaikan satu faridah Allah dari salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengutip pernyataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man ta'allama al-Qur'an azumat miqdaruhu wa man nadhara fil fiqh nabula qadruhu ومن كتب الحديث قوية حجته ومن تعلم الآدب أو اللغة رق قلبه. Siapa yang mempelajari Al-Quran tinggi nilainya di sisi Allah, tambah agung dirinya di sisi Allah. Siapa yang melihat fikih ataupun mempelajari fiqah, nabula qadruhu, dia itu makin bijak, makin mulia. Wa man kataba al-hadis, dan siapa yang menulis dan mempelajari hadis, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan itu tujuan kita di sini. Qawiyat hujjatuhu, hujjahnya itu makin kuat, argumennya itu makin kuat. Qawiyat hujjatuhu wa man ta'allama al-lugha aw al-adab, siapa yang mempelajari bahasa sastra, makin dia makin menjadi lembut hatinya. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hujjah itu yang menjadikan kita memilih kitab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Bulughul Maram. Tersampainya hajah kita, kebutuhan kita, tersampainya keinginan, itu arti dari Bulughul Maram. Kebutuhan ibadah kita sepertinya menurut Imam Ibnu Hajar itu tersampaikan atau berhasil tercapai dengan kitab yang kita pelajari ini. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun ini malam pertama kita perubahan jadwal, ya, bagi sebagian jamaah mungkin terasa aneh gitu Ustaz.
Saya sendiri merasa aneh. Tadi hampir saya katakan jamaah salat subuh. Tadi saya ingat ini bukan subuh. Ya, kita sudah terbiasa. Tapi saya ingatkan kembali memori kita. Kita sudah hampir 6 tahun saya teringat dulu di Masjid Al-Fitrah, waktunya juga malam. Kalau memang keterbatasan waktu itu jadi alasan, kita tambah juga tidak masalah kalau malam. Ya, ini kondisional sifatnya. Begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun dalam kondisi ikhtiar, kalau bisa memilih, saya pribadi juga lebih memilih subuh. Rasul itu tausiahnya subuh. Saya coba itu mencari, kalau bukan sifatnya kondisional, penting harus disampaikan, beliau akan menunggu waktu subuh. Terlepas dari subuh itu ada safaul qalb, jernihnya hati kita, baru terbangun jernihnya pikiran kita, itu sangat layak untuk tausiah dan ilmu syar'i ini. Tapi dalam kondisi kondisional seperti ini, walaupun kita tidak dapat semuanya, itu kaidahnya, ma la yudrakulluhu la yudrak julluhu. Kalau tidak dapat semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Jadi seberapa dapat. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih di kitab Bulughul Maram. Masih di pembahasan zakat yang kita pelajari. Sudah beberapa pertemuan yang lalu kita mulai. Kita sudah membahas tentang kewajiban zakat, larangan, ancaman syariah tentang mereka yang meninggalkan zakat. Dan saya teringat pembahasan terakhir kita itu, kita berbicara tentang keharusan mengirim amil yang bertugas mengambil sedekah. Di sana pada pertemuan terakhir itu kita berbicara juga panjang lebar tentang hukum gratifikasi seorang amil yang punya gaji atau dibiayai oleh pemerintah, dibiayai oleh negara, dibiayai oleh lembaga, dia tidak boleh mengambil sedikit pun dari atas gaji yang dia dapatkan. Baginda Rasul di pertemuan yang lalu itu membuat satu kaidah sederhana tapi selesai masalah. Beliau mengatakan, ala jalasta fi baiti abik atau baiti ummika hal yuhda ilaika amla. Mau tahu apa itu standar gratifikasi? Rasul mengatakan, kenapa kamu itu tidak duduk di rumah bapakmu? Kenapa kamu itu tidak duduk di rumah ibumu? Ada tidak orang kasih hadiah untukmu? Artinya kalau Anda tidak punya jabatan itu, Anda diberikan hadiah, hadiah itu bisa diterima, bukan gratifikasi. Tapi kalau Anda tidak punya jabatan, hadiah itu tidak diberikan, artinya hadiah itu diberikan berkaitan dengan jabatan kita. Itu gratifikasi yang diharamkan. Hadis Ibnu Lutaibah yang panjang, sampai marah baginda Rasul naik ke atas mimbar, kemudian mengingatkan para sahabatnya, yang sudah kami rajulan istajarnahu, orang laki-laki yang kami jadikan dia ajir, upah, kami berikan dia upah, au razaqnahu min indina rizqan, dalam riwayat kami berikan dari sisi kami rezekinya. Kalau dia mengambil lebih dari apa yang kami berikan, fahuwa ghalul, maka itu termasuk dari harta ghalul. Ghalul itu mengambil harta rampasan perang, menyembunyikan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Itu termasuk dosa yang sangat besar. Jadi nampak sekali wajah kita kemarin hari itu pucat. Pucat lesu, Ustaz Muslim. Memang hampir semua kita terlibat gitu. Kalau bukan penerima, pengambil gitu. Kalau bukan penerima, pemberi. Ya, kalau bukan penerima, pemberi. Tapi pintu taubat Allah dan pintu rahmat Allah tidak pernah tertutup hingga gargarah ataupun qiyam sa'ah. Sehingga ruh kita di sini baru dah tertutup pintunya.
ataupun qiyamus sa'ah, kiamat itu terjadi, baru tertutup pintunya. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, malam ini kita masuk ke sinf atsani, ataupun jenis barang atau objek zakat yang disepakati dalam syariah ataupun diijma' dalam syariah. Jenis yang kedua, kita sudah berbicara tentang hewan ternak, dengan jamaah yang bukan penggembala gitu. Jadi pembahasan itu sudah kita kupas, tapi jamaah kita tidak ada yang penggembala. Walaupun akhir dari wasiat kita selalu saya wasiatkan, jangan lupa Anda didik anak Anda untuk menggembala. Saya nggak tahu ada yang sudah mengamalkan. Jangan lupa didik anak Anda untuk menggembala. Saya teringat kami kecil dulu, orang tua kita bukan tidak mampu sekali sehingga kita harus rabi kambing gitu. Tapi kami dibawa ke gelanggang itu, disuruh beli, ambil satu-satu. Itu masih kecil. Saya ambil satu kambing, abang ambil satu, adik ambil satu. Rupanya belakangan baru kita tahu kalau Nabi pernah mengatakan tidak ada seorang Nabi pun kecuali dia itu penggembala kambing. Itu maksud tersirat dari hadis lain baginda Rasul, kullukum ra'in, yang kita terjemahkan hari ini sebagai kalian itu setiap kalian pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian itu diminta pertanggungjawaban terhadap rakyatnya. Rakyat itu bahasa Arab, rakyatnya. Ra'a itu asal katanya menggembala. Pemimpin itu seperti penggembala. Kalau Anda tidak punya latar belakang penggembala, jangan jadi pemimpin. Leadershipnya itu dipertanyakan, kemampuannya dipertanyakan. Agar Rasul mengatakan tidak ada seorang Nabi pun kecuali mereka itu penggembala kambing. Jangan juga keluar dari sini semua jadi penggembala. Anda jangan tuli. Ya. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita ini objek kedua yang disepakati, nanti turunannya objek yang diperselisihkan, yaitu uang tunai. Objek yang disepakati di sini pembahasannya Imam Ibnu Hajar mengatakan nisab al-fiddah wa dhahab. Nisab emas dan perak. Ini jamaah yang tidak punya emas, tidak punya perak, tidak punya uang tunai, tidak perlu berkecil hati. Kita ingat saja hadis sahih Imam Muslim, innamal amwal li arba', harta itu milik 4 orang. Rajulun atahullahu ilman wa malan, ada hamba Allah kasih ilmu, kasih harta, dengan ilmunya dia tahu memanfaatkan hartanya. Yunfiqunaha yasil bihi rahmahu, dia lanjutkan silaturahimnya, bersedekah, berinfak, macam-macam. Kita masuk orang kedua saja. Rajulun atahullahu ilman wa lam yu'tihi malan, dikasih ilmu tapi tidak dikasih uang, harta. Orang kedua ini punya ilmu. Ini yang saya maksud tadi, tidak perlu berkecil hati. Kita masuk ke yang kedua. Melihat orang pertama terbesit dalam niat yang mengatakan, ya Allah, kalau saya punya harta seperti si fulan yang pertama tadi, aku akan infakkan, aku keluarkan zakatnya, aku sedekahkan, aku sambung tali silaturahimku, aku tunaikan hak Allah dan hak hambanya di harta itu. Apa kata Rasul? Huma fil ajri sawa. Ini dua orang ini pahalanya sama. Jangan pulang dari sini, Ustaz, ini pembahasan emas dan perak, tanya tahu romo pu mau berhan aja lalau. Ya. Tapi ingat saja, ini bagian dari optimis kita, tafaul kita. Wa kana Rasul yuhibbul fa'al. Rasul itu suka sekali beroptimis. Kalau Allah anugerahkan kita emas, zakat itu kita tunaikan. Lebih dari zakat, sedekah yang sunnah pun kita tunaikan. Ada hamba dikasih, hamba yang ketiga dalam kelanjutan hadis, dikasih uang, tidak dikasih ilmu.
Akhirnya dia tidak tahu bagaimana amanah uang itu dimanfaatkan. Dia putuskan tali silaturahimnya. Hak Allah zakat tidak dia tunaikan, sedekah tidak dia tunaikan, hak hamba Allah tidak dia tunaikan. Dia mendapatkan dosa dari uangnya. Orang yang keempat paling merugi. Uang tidak punya, harta tidak punya, ilmu tidak punya. Melihat orang ketiga berangan-angan dia. Ya Allah, kalau saya punya uang, saya habiskan seperti orang ketiga. Apa kata Rasul? Huma fil wizri sawa. Orang ketiga dan keempat itu dosanya sama. Ya, ini manfaat dari ilmu. Manfaat dari ilmu. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Emas dan perak, az-zahab wal fiddah, itu objek zakat yang disepakati sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis baginda Rasul yang sangat banyak hadisnya, kemudian sesuai juga dengan ijma' para ulama berabad-abad, berkurun-kurun dari zaman para sahabat sampai turunan hari ini, tidak pernah diperselisihkan. Mereka cuma memperselisihkan alasan kewajiban zakat pada emas dan perak itu. Ilahnya itu yang dipertanyakan. Beda madhab, beda alasan ilah. Tapi madhab jumhur, dan itu madhab Imam Syafi'i rahimahullah, kewajiban zakat pada emas dan perak itu alasan. Argumennya, ilatnya itu thamaniyah, berharga dan dia bernilai tukar. Berharga, bernilai tukar. Ini yang nanti akan menjadikan kita ikut membahas pembahasan uang tunai ataupun uang yang jadi alat tukar yang lazim kita gunakan sekarang, karena berharga dan bernilai tukar. Walaupun jamaah kaum muslimin, selalu saya tegaskan pembahasan zakat. Zakat itu di awal definisi beberapa pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan. Berarti nama an-numu, berkembang, yaitu tumbuh berkembang. Sehingga sepertinya ada satu garis dari para ulama di situ, zakat itu cuma diwajibkan untuk harta yang berkembang. Yang diminta kita keluarkan zakat itu dari harta yang berkembang itu. Seolah-olah yang hasil intinya itu tidak berkurang. Itu maksud daripada zakat. Kita punya 40 kambing, wajib zakat 1 ekor kambing. Tapi menunggu haul. Haul itu apa? 1 tahun. Dalam menunggu 1 tahun itu 40 ekor itu akan berkembang. Hakikatnya yang Allah minta itu 1 cuma dari yang berkembang itu. 40 itu ada hukum wakas sudah kita jelaskan, sampai 120 masih 1 ekor kambing. Yang berkembang itu selama proses zakat sampai tiba haul, seolah-olah itu yang Allah minta, 1 dari itu saja. Untuk apa? Untuk menjaga keberkatan dari kambing yang kita miliki. Jadi semua yang sifatnya produktif, dia berkembang, itu Allah wajibkan zakat. Bagaimana halnya dengan emas dan perak? Ini ada makna tersirat. Emas itu Anda simpan saja, nilainya itu berkembang. Seolah-olah ketika diminta zakat, itu proses berkembang itu yang Allah minta, an-numu itu. Maka ini membatalkan madhab sebagian dari kita, lebih memilih menyimpan uang dibandingkan emas. Ini banyak jamaah kita barangkali yang sebelum pandemi itu sempat menyimpan emas, masuk pandemi kemarin sempat senyum-senyum dia. Dari 2.200.000 tiba-tiba jadi 2.900.000. Itu numu, itu berkembang dia. Maka ada urgensitas kewajiban zakat pada emas dan perak tersebut. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita membacakan hadis yang pertama. Ini bercerita tentang hadis Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ini bercerita tentang nisab zakat emas dan perak. Walaupun kenyataannya di kitab kita nanti ada beberapa hadis berbicara tentang pembahasan lain, baru setelahnya masuk pembahasan perhiasan. Jadi saya malam ini target kita langsung bicarakan hadis tentang nisab emas dan perak, kemudian kita loncat ke pembahasan perhiasan, ya, supaya nyambung, materinya nyambung. Nanti baru kita ulang kembali pembahasan-pembahasan yang tidak berkaitan. Hadis Ali radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menariknya mempelajari hadis itu di situ, di qala Rasulullahnya. Di qala Rasulullah. Apalagi kita yang belajar hadis itu dari usul hadis, dari kitab hadis. Saya dulu belajar Sahih Al-Bukhari, mendapatkan sanad Sahih Al-Bukhari. Setiap hari kita belajar Sahih Al-Bukhari, itu qalanya panjang. An fulan an sampai 40 sekian orang kalau versi riwayah kami, sanad yang saya punya, ataupun sampai 6-7 orang versi kitab Sahih Al-Bukhari. Kita tunggu lama itu, tiba-tiba nanti di ujung itu qala Rasulullah, seolah-olah lega sekali, sudah selesai itu. Itu intinya, karena itu tujuannya. Tujuan kita belajar hadis an fulan dari fulan dari fulan. Dari saya sampai ke Rasulullah itu sampai 47 orang. Dengan sanad saya itu 47 orang sampai ke Rasulullah. Saya punya sanad saya Bukhari, dari saya, dari guru saya, an fulan 47 orang. Anda bayangkan kami belajar saya Bukhari, an fulan, udah lama 47 orang. Qala Rasulullah, lega kita, masya. Itu tujuan kita. Qala Rasulullah. Dan tujuan kelanjutannya yang di mukaddimah saya sebutkan, qawiyat hujjatuhu. Siapa yang mempelajari hadis, hujahnya, argumennya, alasannya itu kuat. Kita beribadah dan beralasan dalam ibadah kita. Ketika kita salat, kenapa Anda sujud seperti ini? Qala Rasulullah. Kenapa Anda takbir angkat tangan seperti itu? Qala Rasulullah. Kenapa Anda genggamnya seperti itu? Qala Rasulullah. Anda berdirinya kok seperti itu? Qala Rasulullah. Nyaman sekali. Mewariskan kenyamanan, karena kita beribadah berdasarkan ilmu, kenyamanan di hari akhirat karena kita bisa mempertanggungjawabkan ibadah kita. Kemudian argumen kita ketika ditanyakan pun kuat. Kecuali hari ini kalau kita mengatakan hadis tapi haba kitab tuh, ya, itu lain lagi. Itu lain lagi. Tapi secara umumnya kaum muslimin, kalau kita mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu sudah jadi standar hukum yang baku, yang tidak bisa digugat lagi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat laka 100 dirhamin wa hala 'alaiha al-hawl fa fiha 5 dirahim wa laysa 'alaika shay'un hatta yakunu laka 20 dinaran wa hala 'alaiha al-hawl fa fiha nisfu dinarin fama zada fa bihisabi dzalik." Ini berbicara tentang nisab emas dan perak. Ketika Rasul mengatakan, jika Anda memiliki 100 dirhamin, 200 dirham, itu disepakati dirham itu fiddah, perak, warik kalau bahasa Arabnya, dan dia itu alat tukar bernilai. Jadi ketika Rasul menyebutkan dirhamnya, tidak menyebutkan peraknya, seolah-olah ini menguatkan pernyataan mayoritas para ulama yang mewajibkan zakat juga untuk uang kertas, karena itu nilainya. Jadi bukan peraknya yang dilihat, tapi nilai tukar dan nilai berharganya itu. Kalau Anda memiliki 200 dirham, wahala 'alaiha al-haul, masuk haul itu artinya berlalu 1 tahun. Tahun apa? Masehi atau Hijri? Hijriyah.
Artinya ada perbedaan jumlah hari sekitar 10 atau 11 hari ya dengan tahun Masehi. Itu imbasnya besar. Maka ketika kita mencatat harta kita, catat dengan tahun Hijri. Punya emas catat dengan tahun Hijri. Karena imbasnya besar. Tiba-tiba hilang padahal secara tahun Hijri itu sudah masuk haul dan wajib kita bayar zakatnya. Tapi karena hitungan kita Masehi ada tempo 10 hari lagi, hilang dalam 10 hari itu utang yang harus kita lunaskan, harus kita bayar. Itu haul. Jadi jika Anda memiliki, kata Rasul, 200 dirham. Jadi para ulama nggak berselisih tentang kewajiban zakat dirham. Cuma mereka berselisih dirham itu beratnya seberapa. Itu kalau kita buka kitab itu panjang pembahasannya, dirham itu beratnya seperti apa. Yang jelas di zaman baginda Rasul, baik itu dinar ataupun dirham, alat tukar masa itu, kalau bahasa kita uang sekarang, alat tukar masa itu bukan produksi dari negara Islam Madinah. Ini jangan, tidak ada khilaf di situ. Jangan kita berfikir nanti nyok pengawak kafi, nyoi pegol lawak kafi, hana wajib zakat, itu nggak ada permasalahan itu. Kita tahu dalam sejarah Islam di zaman Khalifah Abdul Malik ibn Marwan, ya, Khalifah kelima, ya, itu baru dicetak dirham dan dinar kaum muslimin itu dengan logo khusus. Artinya itu masih Romawi, Persia, itu yang digunakan oleh baginda Rasul. Diukur oleh para ulama berapa itu beratnya, mungkin pandangan yang lebih dekat itu kalau kita gramkan sekitar 595 gram kewajiban zakat untuk perak. 595 gram. Kalau untuk dinar, ya, itu yang harus selalu kita ingat. Dinar itu ujungnya nar, neraka. Dirham itu ujungnya ham. Ham itu apa? Ham babi? Bukan, galau, resah. Galau, resah. Apa itu? Resah, tidak nyaman. Dirham ujungnya itu nar, neraka. Kalau dirham ujungnya ham, resah, tidak nyaman. Itu kondisi orang punya uang seperti itu. Kalau bukan makin dekat dengan neraka, dia dalam kondisi keresahan. Itu beda uang dengan ilmu. Ilmu menjaga kita, tapi kalau uang kita menjaganya. Rasul mengatakan di sini, walaysa 'alaika syai'un hatta yakunu laka 20 dinar. Tidak ada kewajiban apapun untukmu sehingga engkau memiliki 20 dinar. Dinar itu 1 dinar, pendapat yang muktamad itu seukuran 4,4 gram atau 4,3 gram. 20 dinar. Dalam hadis Sunan Abi Dawud itu baginda Rasul mengatakan, al-mithqalu waznun wa dinaru umlah. Mithqal itu wazennya, ukurannya itu namanya dalam bahasa Arab mithqal. 20 mithqal. Tapi ketika dinamakan dinar, itu nama mata uangnya dinar. Itu sekarang muncul nama mata uang macam-macam, ya. Dinar, rial, ini itu. Kalau di zaman itu dinar dan dirham. Dinar itu dari emas dan dirham itu dari warik, dari perak. Kalau untuk emas, Anda tidak punya kewajiban apapun, kata Rasul, sehingga Anda memiliki 20 dinar. 20 dinar. Atau dengan ukuran yang kita sebutkan tadi, itu sekitar 85 gram. Tapi yang namanya hitungan gram, ukuran itu tidak ada kepastian. Mendekati angka 85 itu seharusnya kita sudah menjaga diri kita dengan kewaraan yang kita punya. Bayar saja, tunaikan saja zakatnya. Karena memang angka itu masih diperselisihkan. 85 gram, apa itu betul-betul 85 gram
ataupun 83 pandangan sebagian, atau 84, karena mereka semuanya berselisih itu 1 dinar itu berapa beratnya, 1 dirham itu berapa beratnya. Maka kewaraan kita menuntut dari kita mendekati itu, sehingga muncul was-was, kekhawatiran dari diri kita, ini sudah wajib belum, tunaikan saja. Wahala 'alaiha al-haul, namun juga harus berlalu kepadanya haul, 1 tahun hijriah. Kalau punya 200 dirham, kewajiban kita itu 5 darahim, cuma 5 dirham saja. Tidak ada kezaliman di sini. Jangan merasa membayar zakat itu terzalimi, berkurang atau terkurangi, tidak ada. Cuma 5 saja. Anda punya 200, yang diminta cuma 5. Anda punya 20 mithqal ataupun 20 dinar, yang dituntut dari Anda itu cuma fafiha nisfu dinar, setengah dinar. Atau bahasa sederhananya 2,5 ya, atau bahasa Arabnya rubu' usyur. Dibagi 1/10, dari 1/10 itu diambil 1/4. Itu 1/4 dari 1/10. 1/10 itu dari total yang kita punya. Rubu' usyur saja, atau 2,5% saja yang diminta dari kita. Punya 85 gram, tunaikan 2,5%. Punya 595 gram perak ya. Ini hampir mayoritas kita tidak memilikinya ya, karena kita tidak bertransaksi dan tidak menyimpan perak. Tapi pembahasan kita lebih ke emasnya. Punya 85 gram, tunaikan rubu' usyurnya 2,5%. Menyucikan kita, membantu kaum muslimin. Di situ hikmah zakat itu tertunaikan. Apa kata Rasul? Famazada fa bihisabi dzalik. Makin bertambah tetap hitungannya 2,5%. Kurang dari nisab tidak ada kewajiban zakat, lebih dari nisab itu kelebihan zakatnya terhitung sesuai dengan kelebihan emas dan perak yang kita miliki. Ini perbedaan zakat hewan ternak dengan emas perak. Kalau di hewan ternak itu ada namanya hukum wakas. Ini sudah kita jelaskan. Wakas itu selisih antara jumlah hewan yang tidak ada kewajiban zakat. Anda punya 40 kambing, kewajiban zakat 1 ekor kambing. Punya 80 kambing, kewajiban zakat masih tetap 1 ekor kambing, tidak dikali lipat, 82 ekor. Itu namanya wakas. Sampai 121 nanti baru terhitung 2 ekor kambing. Itu baru. Ini jumlah dari 41 sampai 100 sekian, itu namanya wakas. Jumlah hewan ternak yang tidak diwajibkan zakat pada kambing. Tapi kalau untuk emas dan perak, ini tidak ada hukum wakas. Makin bertambah makin besar kita keluarkan, bertambah makin besar, makin bertambah makin besar kita keluarkan. Jadi tidak ada hukum wakasnya. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya yang kita maksud di sini itu emas murni 24 karat. Tapi kalau kita untuk anak seringnya, untuk istri di rumah, nyak murah baju 20 karat, 22 karat, itu cara hitungannya beda lagi. Kita hitung nisabnya itu dengan menghitung nisab emas murni dikali 24 karat dibagi karat emas yang kita miliki. Misalnya Anda punya 21 karat, berapa nisabnya? Ini nisab yang kita sebutkan tadi 24 karat as-safi. Cara hitungnya 85 gram kali 24 bagi 21. Nanti keluar, misalnya 21 karat keluar 91 gram. Artinya untuk emas 21 karat itu kewajiban nisabnya itu 91 gram, bukan 85 gram. 85 gram itu untuk emas 24 karat. Itu saya pikir itu matematika dasar itu.
Kalau saya salah dibenarkan. Betul mana cara itu? Betul. 97 ya. 97. Ya, kalau 21 karat. Ya. Kalau 22 karat nanti akan muncul angka lebih sedikit dari 97. Ya. Begitu juga seterusnya. Karena kita sering di Indonesia matematika kita pas-pasan. Tapi ketika saya di Yaman, saya belajar di kelas faraid. Ketika dites oleh syekh kita, Dr. Unaiman, beliau guru faraid kita, rupanya saya matematik terbaik dalam kelas itu. Belum pikir di Indonesia hampir kena DO di matematik. Sampai ke sana disuruh hitung itu, oh lancar deh. Ayo tak matematik. Rupanya kita di Indonesia pas-pasan. Orang Arab sulit memahami itu. Ya. Guru saya dulu menjelaskan kalau Anda punya al-dhahab al-makshus, yakni dhahabnya, emasnya itu bukan murni 21 karat 21. Dijelaskan metode tadi. Itu kawan-kawan kami yang Yaman pusing tuh. Iki bantai hitungnya. Salah satu kawan saya mengatakan ente ote nama dah hitung. Nyau menghitung katibu dengan cara hitung. Ya. Nah, itu cara hitungnya. Jadi emas murni kalau ukurannya tadi kita sebutkan 85 gram kali 24 karat yang murni tadi dibagi berapa karat emas yang kita punya. Emas kita mesti 21 karat bagi 21. 20 karat bagi 20. Ya, seperti itu nanti muncul nisabnya itu akan lebih tinggi dibandingkan nisab emas murni 85 gram. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Emas. Kalau kita buka dalam kitab itu dijelaskan sawa'un kana wajabat 'alal madrub atau 'ala saba'iq. Baik emas itu emas batangan as-saba'iq wajib zakat, ataupun madrub sudah dibentuk. Arti madrub itu kagepeh sudah dipukul atau sudah dibentuk. Ya. Madrub itu juga wajib zakat. Yang masalah diperselisihkan dan akan kita jelaskan nantinya kalau punya waktu atau di pertemuan ke depan, itu cuma hukum emas perhiasan yang digunakan. Yang tersimpan wajib zakat. Yang digunakan tapi secara haram wajib zakat. Bagaimana? Emas digunakan tapi haram. Laki-laki pakai cincin emas, laki-laki pakai kalung emas, penggunaannya haram, wajib zakat. Yang diperselisihkan nanti akan kita bicarakan itu cuma untuk emas perhiasan mubah. Menggunakan emas tapi hukumnya makruh, perhiasan makruh juga wajib zakat. Apa itu makruh? Perempuan berlebih-lebihan menggunakan emas, nampak pada umur. Itu makruh. Tidak haram tapi tetap wajib zakat. Ya. Tapi itu tidak masuk ke ranah kita. Penggunaan haram. Jadi di rumah punya sendok dari emas, ya dimakan dengan sendok emas, itu bukan tradisi kita, tradisi orang ahli kitab, tradisi orang majusi kata Rasul. Laisa minna, mereka bukan bagian dari kami. Yang makan pakai piring emas, makan pakai sendok emas. Dzaka lahum walana fil akhirah. Itu untuk mereka di dunia, tapi untuk kita di akhirat. Itu penggunaan haram, wajib zakat. Yang diperselisihkan tidak wajib zakat dan nanti akan kita bicarakan atau pertemuan selanjutnya, itu untuk perhiasan emas yang digunakan secara mubah. Secara mubah. Kalau makruh wajib zakat. Kalau haram apalagi lebih wajib zakat. Misalnya ada ibu-ibu memang emas itu digunakan, bukan bertujuan digunakan supaya tidak wajib zakat. Itu lain lagi. Ada ibu-ibu menggunakan ini sudah wajib nisab zakat, yang disimpan sudah sampai nisab, dikurangi sedikit digunakan supaya tidak sampai nisab yang disimpan, itu tetap wajib zakat. Itu hilah. Bermain dengan syariah yang tidak diperbolehkan, tidak. Yang terhitung secara kebiasaan.
ada menggunakan emas, dan itu memang emas yang digunakan. Itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Secara ringkasnya, mayoritas para ulama mengatakan tidak wajib zakat. Hanya segelintir kecil saja dari para ulama yang mengatakan perhiasan juga wajib zakat. Tapi ada pandangan menarik dari Imam Ahmad. Beliau pernah menyebutkan, ruwiya an khamsa ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam zakatul hulli iryanuhu. Zakat untuk emas perhiasan yang digunakan secara mubah itu meminjamkannya. Jadi zakatnya itu bukan zakat kita keluarkan, tapi zakatnya namuh pupinjam mengherona ke orang lain, itulah zakatnya. Itu kata Imam Ahmad dalam Musnad. Beliau meriwayatkan dari 5 para sahabat baginda Rasul, zakat emas perhiasan itu meminjamkannya. Artinya ialah ke pinjam legok juk, yang kena zakat je. Keharusan kita juk ketika diminta pinjam, itulah zakat dari perhiasan emas yang mubah. Ini Allah Ta'ala alam bisawab. Saya kembalikan ke majlis bagaimana keputusannya.